Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita lanjutkan kaji kita berkenaan dengan masalah sujud tilawah. Di penghujung-hujung kaji kita pada saat ini kita membicarakan tentang syarat-syarat sunatnya sujud tilawah. Ada 6 menurut kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Yang pertama, antakunal qira'atu masyru'atan kharaja bihi qira'atul junubi wa nahwihi wal qira'atu fi nahwi ruku'in. Di antara syarat disunatkannya sujud tilawah itu ada 6. Yang pertama diantaranya adalah bahwa bacaan itu disyariatkan. Bacaan Al-Quran itu disyariatkan, dibolehkan menurut agama. Artinya keluar dari kalimat itu tadi, dari pengertian itu, bacaan Al-Quran dari orang yang junub dan seumpamanya, wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, dan orang yang junub, tidak disyariatkan, tidak dibolehkan agama untuk membaca Al-Quran. Maka andaikan ada orang yang sedang junub, ada perempuan yang sedang haid, yang sedang nifas, dia membaca ayat sajadah, tidak sunat sujud tilawah. Atau kita mengetahui dia sedang berjunub, dia sedang haid, dia sedang nifas, dia baca ayat sajadah, tidak dianjurkan kita untuk melakukan sujud tilawah. Wal qira'atu fi nahwi ruku'in, demikian juga bacaan Al-Qur'an di waktu ruku'. Perlu kita ingat Nabi mengatakan dalam hadis sahih, kata beliau riwayat Muslim, ingatlah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an di waktu ruku' dan sujud. Maka andaikan ada orang di waktu ruku' atau sujud membaca Al-Qur'an kebetulan ayat sajadah, tidaklah disunatkan dia melakukan sujud tilawah. Demikian juga kita yang mendengar tidak disunatkan melakukan sujud tilawah, karena bacaan Al-Quran pada saat itu tidak dibolehkan agama. Yang kedua, antakunal qira'atu maksudatan. Bacaan Al-Quran yang ada di dalamnya ayat sajadah itu memang disengaja. Maksudnya di sini dijelaskan keluar dari pengertian itu qira'atun naim wasakron wasahi. Maka tidak dihitung disunatkan melakukan sujud tilawah kalau yang membaca itu orang yang sedang tidur, orang yang sedang mabuk, orang yang sedang lupa. Yang ketiga, antakunal qira'atu li jam'in ayatis sajadah. Bacaan Al-Quran itu yang ada di dalamnya ayat sajadah memang dibaca seluruh ayatnya itu full. Umpamanya di surah Alif Lam Tanzil, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, sampai selesai. Maka dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab An-Nawawi mengatakan, bila belum selesai ayat itu, walau satu huruf lagi, maka tidak disunatkan baginya untuk melakukan sujud tilawah. Yang keempat, antakuna qira'atu min qari'in wahid. Bahwa bacaan itu, bacaan Al-Quran yang ada di dalam ayat sajadah itu dilakukan oleh satu orang qari, jangan 2 orang. Umpamanya ada satu membaca innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha, baru disambung qari satu lagi, kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Pada saat itu tidak sunat sujud tilawah. Satu orang yang membaca dari pangkal ayat sampai selesai. Yang kelima, antakuna fi ghairi salatil janazah. Bahwa bacaan itu tidak di salat janazah. Dan ini menurut biasa tidak ada, karena tidak dianjurkan membaca Al-Quran, membaca surah setelah surah Al-Fatihah pada sholat jenazah. Yang keenam, allayatul faslu bainal qira'ati was sujudi urfan. Tidak jauh jaraknya di antara bacaan ayat sajadah tadi dan sujud menurut uruf kebiasaan perhitungan orang di situ. Artinya nggak jauh jaraknya, karena boleh kita membaca di waktu sujud, di waktu sholat maksud saya, kemudian nanti habis sholat kita kerjakan sujud sajadah, sujud tilawah, boleh, tapi tidak terlalu lama jaraknya. Atau kita baca ayat sajadah, kemudian kita sujud sebentar lagi, itu boleh. Yang paling bagus, begitu sudah dibaca selesai, kita pun mengerjakan sujud tilawah.
Wa yuzadu fi haqqil musalli syarton, ditambah untuk orang yang sedang sholat ada dua syaratnya. Yang pertama adalah yakuna makmuman, bahwa dia tidak sedang menjadi makmum. Orang yang sholat, andaikan pun dia membaca Al-Quran sendiri, kebetulan pada sholat-sholat yang sir seperti zuhur, dia membaca surah ayat sajadah rupanya dia baca, apakah disunatkan sujud tilawah pada saat itu? Oh tidak, karena dia sedang mengikuti imam, dia wajib mengikuti imam. Sedangkan bila imam membaca ayat sajadah saja, dia disunatkan sujud, dia wajib sujud apabila imam sujud sajadah, sujud tilawah. Tapi bila imam tidak mengerjakan sujud tilawah walau imam membaca ayat sajadah, maka si makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah. Yang kedua adalah yaqsidas sujuda faqat bi qiraatil ayat. Kemudian orang yang sholat ini tadi katanya dia tidak bermaksud untuk sujud saja dengan membaca ayat sajadah itu. Tapi di bawah dia sebutkan di sini fa in qasada sujuda wa ghairuhu fala tabtulu salatuhu. Andaikan dia bersengaja membaca sujud itu dengan tujuan untuk mengerjakan sujud, maka tidaklah batal salatnya. Wa amma idza kana kharijas shalah fa yusannu sujudu walau biqasdi sujudi. Apabila dia baca di luar salat, maka disunatkan baginya sujud walaupun dia bertujuan sengaja untuk sujud tilawah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, inilah dia beberapa hal yang berkaitan dengan masalah sujud tilawah. Kemudian disebutkan di sini arkanus sujud tilawah, rukun-rukun sujud tilawah. Kharijas salat, di luar salat. Jadi di pangkal dahulu saya katakan ini penutup dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan sedikit dengan definisi yang dibuat oleh Syekh Sajid Sabiq. Di sana disebutkan tidak ada salam, tapi di dalam mazhab Syafi'i nanti pelaksanaannya ini seperti sujud salat. Maka rukun sujud tilawah itu ada 7 katanya. Yang pertama niat untuk mengerjakan sujud tilawah. Yang kedua takbiratul ihram, ini di luar salat, di luar salat. Andaikan saya membaca Al-Quran, kemudian setelah itu ada ayat sajadah yang saya baca, saya mau mengerjakan sujud tilawah, harus ada niat, ada takbiratul ihram. Tidak perlu berdiri di waktu duduk itu. Allahu Akbar diucapkan, niat sengaja aku sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga as-sujud, lakukanlah sujud 1 kali. Yang keempat tumakninah fihi, di waktu sujud itu harus ada tumakninahnya. Tenang, tumakninah itu berhenti sejenak walau sekedar membaca tasbih 1 kali, sempat. Ukuran paling kecil menurut para ulama tumakninah itu sempat membaca tasbih 1 kali. Yang kelima adalah duduk setelah sujud. Yang keenam salam, assalamualaikum. Kemudian yang ketujuh tartib. Inilah pelaksanaan sujud tilawah di luar sholat. Kalau di dalam sholat seperti biasa, andaikan saya baca ayat sajadah, kemudian sampai ayat sajadah itu sampai di tempat berhenti, saya langsung sujud, Allahu Akbar, sujud. Setelah itu saya berdiri, Allahu Akbar, lanjut sholatnya lagi. Jadi berbeda dengan di luar sholat menurut mazhab Syafi'i. Ini kaji kita pada kesempatan ini, insya Allah akan kita lanjutkan dengan keterangan yang terakhir, apa bacaan dalam sujud tilawah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.